Di sebuah daerah di wilayah New Mexico, Amerika, pada akhir abad ke-19, tinggallah seorang tabib wanita dengan dua orang anak perempuannya dan penjaga-penjaga ranch miliknya. Suatu hari, rumah mereka kedatangan seseorang dengan dandanan layaknya seorang Indian Apache, namun orang itu sangat kentara bahwa ia adalah seorang kulit putih. Si om yang bernama Samuel Jones itu meminta untuk dirawat oleh sang tabib, dan baru pada malam harinya, Maggie akhirnya ketemu dengan orang itu. Maggie ternyata malah langsung mengusirnya, padahal Blake, sang asisten yang merangkap pacar, tadinya hendak mengajak Mr. Jones dinner bareng. Namun Mr. Jones ini sepertinya tahu diri, tanpa protes ia pun keluar dari rumah. Blake lantas bertanya lebih lanjut karena ia lihat sepertinya Maggie kenal baik dengan si Indian gadungan karena si Indian memanggilnya dengan nama Magdalena, nama lengkapnya. Setelah didesak, akhirnya Maggie bicara terus terang, orang itu ternyata adalah ayah kandungnya. Dia benci dengan ayahnya yang ia anggap gak tanggung jawab udah meninggalkan mereka sejak dia umuran remaja. Mr. Jones memilih tinggal dengan suku Indian daripada mengurus keluarganya. Maggie meminta agar Blake mengusir si patua karena menurutnya ayahnya itu udah gak waras, tingkahnya udah serupa dengan orang Indian yang liar. Sam sedang berada di kandang ketika Blake datang untuk membawakan makanan dan pesan dari Maggie bahwa dirinya tidak diinginkan di lokasi itu. Jadi diharap setelah besok selesai pemeriksaan, Sam segera cabut dari sana. Sam hanya ketawa dengan sinis. Dia pun menolak makanan pemberian Maggie karena ia pantang makan daging kelinci. Suasana malam itu pun sudah benar-benar jadi nggak nyaman. Esoknya pagi-pagi, Sam sudah langsung saja melakukan ritual ala Indian. Namun hal itu ternyata malah bikin interest Dottie, anak bungsunya Maggie. Anak yang polos ini pun berbincang dengan kakeknya. Dia sudah senang bahwa dirinya ternyata punya darah Indian. Sam pun masuk kamar perawatan meskipun terlihat Maggie sangat terpaksa untuk merawat ayahnya. Saat itulah terjadi perbincangan yang berakhir dengan pertengkaran. Maggie menyatakan kebenciannya kepada sang bokap karena gara-gara ulahnya lah ibu dan adik kandungnya harus mati karena terlantarkan. Tadinya dia sudah berharap bahwa ayahnya itu sudah mati beneran dan dia gak harus lihat lagi tampangnya. Dikatain seperti itu, Sam malah memberikan semua uang tabungannya hasil dari dia berburu di hutan dan Maggie menolaknya tegas-tegas. Ia pun pergi keluar dan terjadilah keributan karena Emilio sang penjaga berusaha untuk melindungi majikannya. Kehebohan akhirnya terhenti ketika Blake menembakkan senapannya dan meminta Sam pergi atas permintaan Maggie. Dengan rasa yang getir, Sam pun akhirnya pergi meninggalkan keluarganya yang baru sehari itu aja ia jumpai lagi. Maggie menyatakan terima kasihnya kepada Blake, sang cowok pujaan, karena selalu ada untuk melindungi keluarganya. Si mbak ini makin percaya saja sama lelaki tersebut. Esoknya Blake juga dengan ditemani Emilio yang pergi mengantar kedua anak Maggie, Lily dan Dottie untuk pergi melihat keriaan di kota terdekat. Maggie pun tinggal sendiri di rumah. Dia mengisi kesibukan dengan ngasih makan bembe piaraan. Namun sampai sore hari dan kemudian hari berkunjung gelap, keluarganya itu masih belum juga sampai di rumah. Maggie mulai merasa khawatir. Dengan setia dia menunggu di depan pintu sampai ia ketiduran dan hari beranjak subuh. Datang kemudian hentakan kuda namun dengan tanpa penunggangnya. Kuda itu adalah kuda milik Dottie, anak bungsunya. Maggie pun mulai merasa panik. Ia segera cabut dengan membawa kuda Dottie agar kuda itu bisa melacak jejaknya lagi. Setelah melintasi padang yang luas, akhirnya Maggie tiba di areal hutan. Tidak jauh dari sana, dia sudah melihat sebuah kepulan asap. Maggie pun mendekat. Di sana ternyata terdapat tubuh Emilio yang sudah tewas di hujan panah. Maggie pun mulai siaga. Dia terus jalan maju, gak jauh dari situ, dia menemukan sumber asap lain. Ketika didekati, dia melihat baju milik Lily dan satu gantungan kulit bison yang melilit seonggok tubuh. Tubuh itu ternyata adalah tubuh Blake, sang kosasi, yang juga sudah tewas mengenaskan. Maggie mulai histeris. Tidak lama kemudian, ia menemukan Dottie yang muncul sendirian dengan ekspresi trauma. Maggie pun segera menghampiri dan merangkul anaknya. Untungnya bocil ini masih selamat sehat walafiat.
Dottie kemudian cerita bahwa dia dan Emilio berhenti di sana menunggu Break dan Lily yang pergi mencari air. Kemudian terdengar suara tembakan. Emilio pergi dan menyuruh dia untuk bersembunyi, namun ternyata penjaganya itu nggak balik lagi. Sampai kemudian Dottie mendengar suara Break yang menjerit. Lama, kemungkinan karena disiksa. Dia kemudian melihat Lily dibawa pergi oleh seseorang yang wajahnya tidak ia lihat jelas, namun orang itu berdandan layaknya seorang Indian. Maggie langsung terbersit dugaan bahwa ini adalah kelakuan ayahnya. Maka dia pun segera mengajak Dottie untuk melapor ke sheriff di kota terdekat. Sampai di kota, Maggie segera melaporkan kejadian itu berikut orang yang ia curigai. Namun ternyata orang dengan ciri-ciri yang ia sebut justru sekarang lagi ada di penjara setelah tadi malam diciduk karena mabuk di muka umum. Sheriff kemudian mengirim pesan kepada pasukan kavaleri agar dikirimkan pasukan untuk mencari jejak penculik Lily. Tidak lama kemudian pesan balasan datang. Kavaleri telah mendapatkan info adanya sebuah jejak rombongan menuju ke arah utara. Misi penyelamatan akan segera dilakukan, namun dengan tanpa pendamping dari pihak kantor sheriff. Kota itu lagi sibuk dengan adanya keriaan. Sheriff tidak bisa menugaskan anak buahnya karena semua harus standby menjaga keamanan kota. Akhirnya si Indian KW itulah yang dikirim untuk mendampingi kavaleri. Beberapa hari kemudian, Sam ternyata malah balik ke rumahnya Maggie. Dia bilang bahwa pihak kavaleri telah salah dalam melacak jejak. Rombongan Indian pergi ke arah selatan bukan ke utara seperti perhitungan mereka. Yang ke utara mungkin rombongan Tagunian dari Pantura. Sam sangat yakin karena ia tahu tanda jejak Indian Apache dan ke arah selatanlah adalah ke arah perbatasan Meksiko di mana di sana anak gadis sangat dihargai dengan harga yang mahal. Maggie percaya kepada Sam karena ayahnya ini memang sudah menjadi setengah Indian. Dia kemudian meminta agar dia mengikuti jejak rombongan Indian tersebut. Sam rada ragu karena mereka akan menghadapi sebuah tantangan yang sangat berbahaya. Namun seorang emak tidak bisa dibendung ketika tekadnya sudah bulat, apalagi ketika menyangkut seorang anak. Akhirnya mereka pun berangkat, sebuah rombongan misi penyelamatan yang gak banget. Ayah dan anak perempuannya yang lagi musuhan, ditambah seorang bocil yang ngadat maksa ngikut karena gak mau ditinggal oleh sang emak. Sementara itu rombongan Indian sendiri telah sampai di sebuah lokasi. Mereka membunuh pemilik rumah dengan bisa ular perik dan menculik satu wanita muda lagi, istri dari si pemilik rumah. Rombongan Indian kemudian membawa hasil jarahan barunya ke sebuah gua, di mana di sana sudah terdapat beberapa gadis-gadis lainnya yang sudah siap untuk ditawarkan ke calon pembeli di Meksiko. Lily ada di antara gadis-gadis tersebut. Mereka juga telah menculik seorang fotografer yang dipaksa untuk membuat foto dokumentasi mereka secara gretongan. Si fotografer itu pun kemudian memotret semua wanita yang telah ditawan. Para penculik tidak lupa ikut mejeng in frame bersama mereka. Sementara itu rombongan Sam dan Maggie terus jalan mengikuti jejak yang dilacak oleh si Indian jadi-jadian. Suatu waktu mereka pun sampai di rumah yang tadi malamnya telah jadi korban jarahan pihak penculik. Melihat dua mayat yang tewas mengenaskan tergeletak begitu saja, Maggie yang seorang penganut agama yang taat meminta agar mereka menguburkan dulu mayat-mayat tersebut sebelum mereka lanjut pergi. Sementara lubang sedang digali, tiba-tiba datang sebuah rombongan lain ke lokasi tersebut. Sam sudah siap-siap, namun ternyata itu adalah rombongan dari pihak kavaleri. Kesalahpahaman sempat terjadi karena komandan kavaleri menyangka bahwa Sam adalah pembunuh kedua orang itu. Kejar-kejaran sempat terjadi. Namun kemudian Maggie datang untuk menengahi dan memberikan penjelasan bahwa Indian KW itu adalah ayahnya dan mereka ke situ dalam rangka mencari anaknya yang telah hilang diculik Indian Apache. Di sini dengan terpaksa Maggie mulai mau untuk mengakui Sam sebagai ayah. Suasana pun mulai beradab. Pak Komandan kemudian memberikan penjelasan bahwa penculik-penculik itu adalah orang Indian yang tadinya direkrut oleh pihak kavaleri untuk mencari jejak para Indian lainnya. Namun suatu waktu komplotan itu akhirnya membangkang setelah pihak kavaleri menggantung kepala suku mereka sendiri. Mereka pun berontak, kabur dari kesatuan, lalu melakukan penculikan-penculikan dan pembunuhan di berbagai tempat. Tempat itu adalah tempat keenam yang menjadi korban kebengisan mereka. Mereka itu rupanya para barisan sakit hati. Skuad keluarga Sam kemudian lanjut namun tanpa didampingi oleh pasukan kavaleri yang ternyata malah harus pulang dulu ke markasnya untuk mendeportasi orang-orang Meksiko yang mereka temukan di sepanjang jalan. Sam berkeputusan untuk berusaha menyusul rombongan penculik dengan menyusuri sungai Colorado.
Di basis kamp para penculik, si pimpinan kelompok Indian ternyata kecewa dengan hasil foto dari sang fotografer karena ada kilauan lampu blitz di sekitar kepala mereka. Buat para Indian, itu adalah sebuah pertanda buruk. Sang Indian kemudian menghukum mas fotografer dengan meniupkan sebuah serbuk merah ke matanya. Saat itu, anggota Indian lain sudah datang dengan sebuah rusa hasil mereka berburu. Satu orang kulit putih pengikut mereka kemudian meminta salah seorang gadis untuk membantu menguliti rusa tersebut. Lily menawarkan diri untuk melakukannya. Sementara ia melakukan pengulitan, sang fotografer kini sudah merasakan bahwa matanya berdarah. Dia pun panik keluar tenda kamar gelapnya. Bola mata orang ini ternyata telah pecah. Saat orang-orang teralihkan perhatiannya pada kehebohan tersebut, Lily memanfaatkan momen itu untuk mengantongi anak panah yang ia lepas dari tubuh sang rusa. Rombongan itu pun pergi lagi untuk mencari mangsa baru sebelum mereka pergi ke perbatasan Meksiko. 7 gadis yang sudah mereka dapat tidak cukup karena buat orang Indian Apache, angka 7 juga berarti kesialan. Sam dan keluarga beristirahat di sebuah tempat. Di sana Dottie merasa kakinya pada bengkak. Kakeknya kemudian memberikan sebuah sepatu Indian. Katanya itu milik dari istrinya yang dari suku Indian Apache. Maggie segera merebut lagi sepatu itu dan mengembalikannya kepada Sam. Dia masih benci dengan kenyataan bahwa sang ayah telah menelantarkan ibunya. Selagi istirahat, Dottie iseng jalan-jalan di pinggiran sungai. Ia menemukan gerobak kamar gelap milik sang fotografer yang naas beserta dengan jasad tubuhnya. Di situ pula terdapat ular-ular perik yang pada digantung. Dottie pun menjerit ketakutan. Sam dan Maggie segera menghampiri untuk menyelamatkan bocil itu. Setelah melepaskan ular-ular tersebut, Sam kemudian melakukan investigasi. Ia menemukan kuburan yang berisi jantung dari si fotografer yang telah dikubur. Bersama jantung yang dikubur itu, Sam juga menemukan foto para tawanan wanita di mana Lily terdapat di dalamnya. Di sini ia baru sadar bahwa si fotografer itu telah dibunuh oleh orang Indian yang mereka kejar, dan rombongan Indian ini dipimpin oleh seorang penyihir suku Indian. Sam pun jadi ngeri mengetahui keberadaan si penyihir itu. Ia segera mengalungkan sebuah kalung khas Indian untuk memproteksi Dottie dan Maggie sekalian tadinya, namun Maggie menolaknya. Dia masih belum yakin dengan keterangan ayahnya bahwa seorang penyihir Indian bisa melempar panah dengan sekali mantra dari jarak 1 km, dan dengan satu tepok di kepala, si penyihir bisa bikin seorang bocil ambruk lalu keluar serangga dari dalam mulutnya. Pelacakan pun dilanjut. Sore hari, ketika tim penculik sudah tiba di sebuah tebing, tim pengejar masih berada di padang pasir. Maka ketika cuaca akhirnya memburuk dan hujan menderas, keluarga itu harus kejebak banjir bandang ketika mereka sampai di tebing terdekat. Untungnya Maggie berhasil sampai di tebing tertinggi ketika air mulai meninggi, meskipun Sam terpaksa harus kerja keras dulu untuk menyelamatkan Dottie. Sementara itu, di kamp di balik bukit, sementara para penculik beristirahat, dengan modal ujung anak panah tadi, Lily berhasil memutus tali yang mengikatnya. Dia pun kemudian membebaskan seorang wanita yang memiliki seorang bayi, lalu mengajaknya untuk kabur dari sana. Lily mencuri dulu sepucuk pistol dari tangan seorang penculik, lalu memberikan pistol itu kepada si ibu muda untuk berjaga, sementara ia pergi untuk mencari kuda. Si ibu muda itu ternyata malah jalan. Menyadari bayinya sekarang sudah mati, ia pun menembak dirinya sehingga membangunkan para penculik yang sedang tertidur. Akhirnya Lily pun kembali bisa tertangkap meskipun ia sempat terbebas dari ancaman diperkaos berkat pertolongan seorang Indian yang bersimpati kepadanya. Esok paginya si dukun Indian datang dengan seorang korban baru. Dia masih mengira bahwa jumlah semuanya udah ada 8 sampai akhirnya ia sadar bahwa salah satunya udah mati karena bunuh diri. Kesal kepada Lily yang sudah mengajak korban itu untuk kabur, sang dukun kemudian menjejalkan pasir ke mulut Lily dan membelit mukanya dengan kain, lalu mengajak mereka semua untuk pergi. Sebagaimana para penculik yang lanjut ke tujuan berikut, para pelacak pun sedang melanjutkan perjalanannya lagi. Karena saat itu posisi mereka sedang berada di puncak bukit, mereka jadi bisa mengamati kondisi di bawah. Pasukan berkuda para penculik teramati oleh Maggie. Sam pun kemudian mengajak mereka menuju bibir tebing. Dia menginstruksikan semuanya agar bersiap menembak ketika rombongan berkuda itu tiba di aliran parit. Sementara rombongan di bawah makin mendekat, para pembidik saling pasang posisi menunggu hingga waktu yang tepat. Namun saat itu, Dottie merasa bahwa ia tidak melihat Lily. Dengan polosnya anak itu mengangkat teropong untuk melihat kondisi. Pada akhirnya refleksi kaca teropong itu pun terlihat dari bawah. Pasukan Indian pun berhenti menyadari bahwa mereka sedang diamati.
Sang dukun kemudian menyuruh 3 orang temannya untuk mengejar para pembidik dan Sam pun segera menyuruh anak cucunya untuk lari dari lokasi itu. Mereka pun segera mengabret memacu kudanya sekencang mungkin. 3 orang Indian pemburu mereka sudah semakin mendekat. Namun di tengah pengejaran itu, tiba-tiba muncul 2 orang Indian lain yang mencegat dan membantai ke 3 orang Indian Apache hingga mereka semua tumbang. Sam pun berhenti dan mencoba mengamati. Ternyata itu adalah orang Indian dari suku Chiricahua yang dia kenal. Orangnya bernama Kaita. Mereka pun kemudian berbincang. Sam menyebutkan bahwa Indian yang baru saja dia bunuh sedang berusaha untuk membunuhnya dan keluarganya. Kaita memberi respon bahwa pada saat itu dia sedang mencari anak perempuan calon mantunya, calon istri Honesko anaknya yang telah diculik oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Rupanya mereka sedang dalam misi yang sama. Sekalian saya mengajak Kaita untuk kolaborasi, berhubung mereka sedang menghadapi masalah serupa. Mereka pun turun dari tebing dan tiba di sebuah lokasi rumah yang berupa tumpukan bebatuan. Sementara itu, rombongan penculik sedang melacak jejak musuhnya ke bekas lokasi campingnya tadi malam. Di situ sang dukun menemukan satu sikat rambut di mana terdapat banyak rambut yang melilit pada bulu sikatnya. Maggie saat itu sedang mencoba untuk mengobati Honesko yang terkena luka tembak. Setelah selesai melakukan jahitan pada bekas luka tembaknya, Maggie keluar dengan perasaan yang gak enak. Badannya mulai terasa gak nyaman. Sorenya kondisi Maggie ternyata malah lebih buruk lagi. Tubuhnya panas demam dan menggigil seperti terkena penyakit malaria. Berada satu atap dengan Kaita, dia masih sempat menanyakan perihal ayahnya. Kaita bercerita bahwa Sam memang pernah tinggal satu camp bersama komunitas suku Indian mereka dan telah menikahi wanita turunan Indian Chiricahua. Namun istrinya itu keburu meninggal karena penyakit campak saat Sam sedang tinggal di perkampungan suku Indian Navajo. Masalah dan nasib buruk sepertinya kerap merundung ayahnya itu. Hari pun makin beranjak malam. Dottie tiba-tiba datang mengadu kepada Sam bahwa Maggie ibunya terus ngigo dan gak berhenti untuk meracau. Sampai akhirnya terdengar suara rintihan Maggie dari ruangan samping. Saat Sam melihatnya, muka anaknya itu sudah pucat dan membengkak kayak habis diserang oleh komplotan lebah. Sam mengerti bahwa anaknya sudah dikirimi jampe oleh sang dukun Apache. Di seberang sana, dengan modal rambutnya Maggie, sang dukun memang sedang melakukan ritual penyantetan tersebut. Melihat hal itu, Kaita pun lalu bertindak. Dia keluar mengumpulkan semacam rerumputan, membakarnya, dan menghembuskan asapnya ke sekitar tubuh Maggie. Saya mengiringi ritual itu dengan jampe-jampe khas suku Indian Chiricahua. Duel mantra pun terjadi di antara kedua belah pihak. Seiring jampi-jampi itu terus dikumandangkan, Maggie terus meracau seolah sedang berbicara kepada almarhum ibunya. Sampai akhirnya suatu momen, anaknya Kaita ikutan membantu berdoa. Maggie pun mulai tersadar dari alam halusinasi. Mantra dukun Apache itu telah berhasil mereka halau. Esok paginya, Sam dan Kaita mengatur strategi. Daripada melanjutkan pertempuran, Sam lebih cenderung membeli saja kedua anak gadis yang sedang mereka cari dari tangan penculik. 2 anggota mereka sedang dalam keadaan tidak fit. Kondisinya terlalu riskan bagi mereka untuk menggelorakan pertempuran berdarah. Kedua opah itu pun kemudian pergi berdua saja tanpa anak-anak mereka. Saya memberi instruksi agar Maggie segera cabut pulang ke rumah apabila sampai esok hari mereka belum balik ke tempat itu. Sebelum mereka berangkat, Maggie sempat menitipkan kalung salib miliknya kepada Kaita karena yang ia tahu, Lily anaknya itu sangat gak percaya sama orang Indian. Kedua orang itu pun sampai di camp para penculik. Saat itu Sam sendirian yang datang, sementara Kaita ambil posisi di atas tebing untuk menjadi sniper apabila kondisi mulai darurat. Kepada sang dukun, Sam menyatakan bahwa dia ingin membeli 2 orang gadis yang sedang menjadi tawanannya. Dia memberikan uang gepokan itu kepada si dukun. Namun ternyata si dukun ini adalah seorang dukun yang idealis. Dia tidak mau menerima uang dari orang kulit putih seperti Sam. Meskipun ia lihat bahwa Sam tampaknya ingin menjadi seorang Indian. Dari orang kulit putih, sang dukun hanya menginginkan rasa sakit. Maka dari itu, setelah meniupkan serbuk hijau ke hidung Sam, dia dan rekan kemudian menyiksa si opa Indian KW. Momen itu ternyata Kaita tidak bertindak. Dia memilih untuk nyelinap masuk membebaskan calon mantunya. Dia pun berhasil melepaskan ikatan cewek itu lalu mengeluarkan kalung salib milik Maggie untuk mencari cewek yang tahu kalung tersebut.
Ketika akhirnya ia membuka penutup muka Lily dan Lily melihat kalung ibunya ada di tangan orang Indian, dia malah teriak histeris menyangka bahwa ibunya sudah disenonohi oleh Indian tersebut. Akhirnya para penculik yang habis beres menggulung Sam jadi tahu ada yang sedang terjadi di dalam base camp. Kaita berhasil mereka tembak dan mantunya berhasil mereka tangkap lagi. Kaita pun tamat riwayatnya, dicincang oleh begundal dari suku Apase yang telah lama menjadi musuhnya. Akan halnya Sam, dia ini pernah mendapatkan jampe-jampe dari dukun di suku Chiricahua, di mana dia akan kebal dari santet selama ia rajin ritual pagi dan pantang makan daging kelinci. Dia berhasil selamat dari terpaan serbuk hijau perenggut nyawa dari suku Apase. Kepada seekor burung elang yang sedang hinggap, Sam mencoba berkomunikasi. Dia minta diantarkan ke lokasi di mana keluarganya sedang berada. Dengan panduan dari sang burung elang, Sam pun berjalan meninggalkan tempat itu. Esok paginya, Maggie masih tetap berdoa meminta agar ayahnya diberi keselamatan dan bisa sampai ke lokasi itu sebelum mereka pergi. Rupanya saat itu, Sam sudah tiba dan sudah ada di balik tembok lain, baru bangun dari tidurnya. Ia pun dengan sempoyongan kemudian menghampiri, memberitahu anaknya Kaita bahwa ayahnya sudah gugur dengan gagah perkasa. Sekaligus juga dia meminta agar Maggie melupakan Lily dan fokus untuk membesarkan Dottie. Sam sudah benar-benar menyerah. Maggie bukannya nggak mengerti situasi, namun dia nggak tahu cara untuk bisa tega meninggalkan anaknya yang sedang dalam bahaya. Sam pun mengerti dan dia pun akhirnya nggak punya pilihan. Dia terpaksa harus mencari cara untuk membebaskan cucunya. Para penculik yang desperate karena pengen segera duitnya cair, akhirnya berkeputusan untuk menjual koleksi gadis mereka meskipun dengan jumlah yang mereka anggap sebagai biang apes. Sebagian mendandani aset jualannya, sementara sang dukun pergi ke perbatasan untuk menjemput calon pembeli orang Meksiko. Selagi menunggu, suasana kemudian mendadak heboh ketika mereka mengetahui jasad Kaita sudah tidak berada di tempatnya. Jasad itu kemudian ujuk-ujuk muncul ke tengah area dengan menunggangi kuda. Sam dan kawan-kawan rupanya sudah muncul di lokasi, dan yang sedang berada di atas punggung kuda itu ternyata adalah Dottie. Mereka membiarkan para penculik untuk mendekat dan pada momen yang tepat mereka pun melakukan serangan. Terjadilah adu tembak di antara mereka. Dottie yang jatuh dari kuda akhirnya berhasil lari sampai ke lindungan kakeknya sebelum seorang Indian berhasil menyergapnya. Di posisi lain, Mak Maggie merangsek masuk ke dalam kamp para penculik yang sedang ditinggalkan. Dia berhasil menemukan anaknya dan kemudian membebaskan Lily dari jeratan tali. Lily dia suruh untuk membebaskan tawanan lainnya dan kabur dengan mengambil kuda milik para penculik sementara ia sibuk melakukan covering untuk mengusir musuh. Tawanan pun bebas lepas dan disusul oleh Maggie sementara Sam masih tinggal untuk memberi cover kepada anaknya. Lanjutlah kemudian Sam yang kabur dengan membawa semua kuda milik musuh mereka. Para penculik pun tidak kuasa untuk melakukan pengejaran karena sudah tidak ada kuda lagi yang tersisa. Beberapa waktu kemudian sang dukun datang dengan beberapa orang Meksiko dan ia melihat kondisi kampnya sudah acak-acakan. Seorang rekan memberikan penjelasan. Sang dukun kemudian menghampiri tamunya. Dia ingin meminjam semua kuda milik mereka agar bisa membawa balik gadis-gadis yang hendak mereka beli. Si orang Meksiko tentu saja jadi malas. Kekerasan pun akhirnya terjadi. Si dukun dan rekan sekalian membantai para tamu orang Meksiko ini. Mereka pun kemudian berpacu untuk mengejar para tawanan yang kabur. Saat itu rombongan tawanan sendiri malah sedang istirahat untuk cuci muka. Sam yang sudah melihat sepasukan berkuda sedang mendekat, ia menyuruh gadis-gadis itu untuk segera menghentikan aktivitas mereka. Kini mereka pun harus kembali on the run dalam buruan pihak penjahat. Di sebuah poin tiba-tiba seekor kuda ambruk kena tembak para Indian yang ambil posisi di atas sebuah bukit. Sam pun kemudian memberi instruksi agar mereka semua sekalian naik ke tebing yang tertinggi untuk menghindari disniper lagi oleh mereka. Sebuah tebing yang terjal pun mereka daki. Untungnya para kuda dalam keadaan sehat walafiat sehingga semuanya bisa sampai ke puncak dalam keadaan selamat. Waktu saat itu udah terlalu sore, mereka tidak mungkin lanjut nyebrang ke tebing berikutnya. Mereka pun menaruh dahan kering sebanyak mungkin untuk memblokir jalur jalan menuju puncak. Saya memutuskan agar mereka standby dulu di lokasi itu sampai esok hari. Malamnya, sementara para gadis-gadis beristirahat, Sam dan Maggie siaga di mulut tebing melakukan siskamling. Selagi berjaga, anak bapak ini pun berbincang. Maggie penasaran kenapa ayahnya ini dulu lebih memilih tinggal dengan orang Indian ketimbang berada dengan mereka keluarganya.
Sam mengaku bahwa selama itu jiwanya sangat kosong dan ia selalu berusaha mencari dan mencari dirinya sendiri. Dia lebih memilih pergi ketimbang harus bikin susah orang-orang yang ia cintai meskipun itu adalah keputusan yang salah. Setelah menghabiskan waktu lama dengan orang Indian Chiricahua yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga, dia baru mengerti artinya keluarga. Itulah tujuan sebenarnya ia pulang kemarin. Maggie pun memberikan kalung salibnya yang ternyata adalah pemberian dari ibunya kepada Sam, pertanda bahwa keluarga ini sudah melakukan rekonsiliasi. Pada momen tersebut, rupanya sang dukun diam-diam berusaha memanjati tebing untuk menyusup ke kamp buruannya. Dia berhasil masuk dan kemudian dia menyerang Honesco, namun berhasil diusir oleh Lily. Momen itu disusul kemudian dengan serangan panah api yang dilontarkan oleh anak buah Padukun dari bawah. Suasana pun kini jadi mencekam. Sementara Sam berusaha menghabisi 2 orang anak buah Padukun, Maggie berusaha untuk melacak jejak si dukun tersebut. Namun pada akhirnya ia pun yang harus terkena jebakan. Maggie tertangkap dan terjerembab ke dinding batu. Untung saja kemudian Sam datang untuk mencegah anaknya itu dieksekusi oleh Padukun. Kini pertarungan pun terjadi antara dukun Apache melawan Indian jadi-jadian dari suku Chiricahua. Sam yang berhasil duluan melukai dukun Apache, namun pada akhirnya ia pun harus kalah dari sang dukun yang usianya jauh lebih muda dan bertenaga. Kini ancaman kembali tertuju kepada Maggie. Saat itu si dukun hendak melakukan eksekusi. Sam muncul dari belakang menerjang musuhnya. Kedua petarung itu pun jatuh dari atas tebing menuju dasar jurang. Si dukun Apache langsung mati seketika. Segera Maggie pun berteriak untuk memberitahukan kepada orang di bawah bahwa dukun mereka udah koit. Mendengar pimpinannya sudah gugur, kedua orang Indian Apache yang tersisa pun pergi meninggalkan mereka. Baru esok paginya, Maggie sempat untuk memeriksa kondisi ayahnya. Ayahnya itu telah gugur setelah melakukan tindakan heroik membela anaknya. Kini sirnalah rasa benci itu seiring dengan awan yang pergi menjauh dari lokasi mereka berada, membiarkan matahari untuk bersinar. Setelah membungkus mayat ayahnya dengan balutan kain Indian, rombongan itu pun pulang menuju kampung halaman. Selaras dengan peribahasa kasih ibu sepanjang masa, kisah ini membawa pesan bahwa kasih ayah pun abadi sepanjang waktu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.